Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss berharap kalian semua dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, senang sekali hari ini Miss Erli dapat menjumpai anak-anak sekalian dalam pembelajaran pendidikan karakter unggul. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Yes, tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak, Miss mengajak kalian semua untuk ayo lipat tangannya, duduk yang sopan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Miss akan memimpin doa ini. Are you ready to pray, my student? Let us pray. Dear God, now we want to start our study. Please bless us. In Jesus' name, we pray. Amen. Oke anak-anak, kita SOP dulu ya. Semuanya ayo stand up please. Mars Ginyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ginyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader. Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, sit down please. Oke anak-anak, Miss berharap semuanya boleh fokus untuk mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya. Tidak boleh ada yang di-skip ya atau dipercepat karena ada tugas yang anak-anak harus kerjakan dan tugasnya itu ada di dalam video pembelajaran ini. Ingat, jangan lupa like dan subscribe channel SDK Generasi Unggul. Shalom anak-anak, kembali lagi kita hari ini akan belajar pendidikan karakter unggul dan karakter yang sedang kita pelajari di semester ini adalah inisiatif. Nah, khusus di minggu ini kita akan belajar tentang tema ceritakan selalu tentang Tuhan. Bahan Alkitabnya dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 39. Tujuan belajar kita hari ini adalah anak-anak dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-murid berjalan jauh dan lewat dari kota Samaria. Karena kelelahan, beristirahatlah Yesus di tepi sebuah sumur. Anak-anak, siapa yang pernah melihat sumur? Sumur adalah tempat untuk mengambil air yang bisa digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Sementara Tuhan Yesus beristirahat, datanglah seorang ibu perempuan Samaria yang hendak mengambil air di sumur. Ketika ibu itu hendak menimba air, Tuhan Yesus menyapanya dan meminta minum kepadanya.
Ibu itu terkejut. Mengapa Tuhan Yesus meminta minum kepadanya? Anak-anak, ibu itu adalah orang Samaria, sedangkan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Kalian perlu tahu bahwa pada saat itu orang Yahudi memusuhi orang Samaria dan tidak ingin bergaul dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus malah mengajak ibu itu bercakap-cakap seperti seorang teman. Nah, dalam percakapan itu Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup yang ketika orang meminumnya maka tidak akan haus lagi. Ternyata yang Tuhan Yesus maksud itu bukan air biasa, tetapi firman Tuhan. Lalu Yesus pun memberitakan firman Tuhan kepada ibu Samaria itu. Betapa senangnya hati ibu Samaria itu. Dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus, ia menjadi percaya kepada Yesus. Ia pun pergi ke kota menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baru dijumpainya. Ia mengatakan kepada orang-orang di kota itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang pun yang mendengar cerita ibu itu menjadi percaya dan mereka pergi menemui Yesus. Mereka juga ingin bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya, banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya karena seorang ibu yang memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak, bila kalian mendapat hadiah yang bagus dari papa atau mama, apakah hadiah itu disimpan di dalam lemari? Ataukah hadiah itu digunakan dan diperlihatkan kepada teman-teman lain? Bagaimana caranya agar orang lain mengetahui kebaikan orang tuamu? Tentu dari apa yang diceritakan kepada teman-temanmu. Demikian juga bila anak-anak sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, juga sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, maukah anak-anak menceritakannya kepada orang lain? Ayo kita menjadi saksi seperti ibu orang Samaria yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kamu juga dapat melakukannya saat kamu sedang bermain bersama teman-temanmu, agar banyak orang yang dapat mengetahui cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu artinya kita berinisiatif untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, anak-anak, cerita kita bila disertai dengan sikap dan tingkah laku yang baik, maka pasti akan lebih dipercaya. Maka, ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan lewat perbuatanmu setiap hari, agar orang-orang lebih yakin dan percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, ini tugas yang Miss berikan kepada kalian. Tugasnya yaitu ceritakanlah dalam bentuk video, durasi maksimalnya atau paling lama itu cukup 3 menit saja. Video itu berisi tentang kebaikan Tuhan yang pernah kamu rasakan dalam hidupmu. Syarat videonya yang pertama, kamu wajib menggunakan seragam saat proses perekaman. Yang kedua, ada salam pembuka dan penutup di akhir video dengan menggunakan salam geni. Yang ketiga, perkenalkanlah dirimu sendiri. Dan yang keempat, berceritalah dengan suara yang jelas. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak. Semoga cerita tentang kasih Tuhan Yesus yang kamu alami dapat membuat semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Miss berharap anak-anak dapat segera mengerjakan tugas yang ada di video sebelumnya ya. Miss tunggu tugasnya untuk dikirim hari ini juga. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Ayo anak-anak kembali duduk dengan sopan. Tangan dilipat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan juga semangat untuk terus belajar, walaupun sampai hari ini kami masih harus belajar dari rumah. Berkati kami semua anak-anak SDK Generasi Unggul. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini.
tetap semangat belajar dari rumah, dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom.